أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Alam tara, maka tidaklah kalian mengetahui bahwa sungguhnya Allah Jalla wa Ala khalaqas samawati, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar dan pasti. Jika Dia menghendaki, maka pastilah Allah akan membinasakan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kalian. Lalu masuklah ayat ini. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wa ma manafiyah ya'mal laisa. Maka tidaklah yang demikian itu azizan. Ini asalnya perkara yang sulit, sukar bagi Allah, bukan. Maka karena di sini dia masuk kepadanya bi azizin, i'rabnya majrur tetapi maknanya mansub khobar bimakna laisa. Lalu ucapan Allah Jalla wa Ala, iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menginginkan yudhibkum, maka Allah akan menghancurkan, membinasakan kalian, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan makhluk-makhluk yang baru sebagai pengganti kalian karena kalian tidak taat kepada Allah. Karena kalian melaksanakan kesyirikan kepada Allah, maka bagi Allah sangat mudah. Maka telah datang tafsir dari salaf, datang dari Qatadah. Ucapan Allah, in yasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, ay wa ya'ti bi ghairikum. Qala Qatadah wa ya'ti bi ghairikum. Wa ya'ti bi khalqin jadid maknanya dimusnahkan kalian dan mendatangkan selain dari kalian. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah Maha Kaya atas peribadatan dari hamba, dan Allah Maha Kaya dari tasbih wa tahmid dari hamba. Maka di sini Allah jika ingin menggantikan mereka orang-orang kafir, maka Allah sangat mudah baginya. Maka Allah tidak butuh kepada sesembahan hambanya. Bahkan di dalam ayat sebelumnya disebutkan, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka disebutkan di ayat yang terdahulu, dan berkata Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Maka jika kalian kufur semuanya kepada Allah, wa man fil ardi jami'a, bahkan bukan kalian semua,
Tetapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jika kalian wahai Bani Israel ditambah seluruh makhluk di muka bumi ini kufur kepada Allah, maka Allah itu fa innallaha la ghaniyyun hamid. Maka Allah itu maha kaya atas pujian. Allah tidak butuh kepada pujian hamba. Maka di dalam ayat ini iyasa yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menginginkan untuk menghancurkan mereka karena mereka kufur kepada Allah, maka mudah sekali. Lalu Allah mendatangkan makhluk yang baru, mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa Allah tidak menginginkan dari hambanya untuk dipuji, disembah, tetapi justru kita yang menginginkan keselamatan dari api neraka dengan menyembah Allah secara tauhid. Maka Allah tidak butuh kepada sesembahan hambanya. Maka in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jika kalian wahai Bani Israel dan seluruh umat manusia yang ada di kolong langit ini semuanya kufur kepada Allah, maka Allah maha kaya atas pujian. Dan di ayat ini, jika Allah menginginkan, maka akan diganti menjadi umat yang baru. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Berkata Qatadah, makna wa ya'ti bi khalqin jadid ay ya'ti bi ghairikum. Allah musnahkan kalian dan Allah gantikan dengan makhluk yang baru. Subhanallah. Maka asar dari Qatadah ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr wa huwa Ibnu Mu'ad Al-Aqdi, dan dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Berkata Abu Hatim, laisa bihi ba's aw la ba'sa bihi. Adapun Yazid huwa Ibnu Zurai imam, dan Sa'id Ibnu Abi Arubah min athbatin nas dari Qatadah, maka sanadnya hasan dikarenakan Bishr Ibnu Mu'ad. Maka maknanya di sini bahwa perkara kita menyembah kepada Allah karena kita butuh. Mana dalilnya? Di antaranya seperti ayat hadis yang muttafaqun alaih dari Mu'ad. Ya Mu'ad, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi Allah. Lihat bagaimana hak dan kewajiban. Apa hak Allah atas hamba? An ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar Allah itu disembah tanpa melaksanakan kesyirikan. Lalu bagaimana dengan hak hamba atas Allah? Kewajiban Allah atas hamba apa? An la yu'adibuhu. Agar Allah tidak mengadab mereka bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tauhid. Maka inilah hak dan kewajiban. Kewajiban hamba melaksanakan tauhid dalam peribadatan. Allah memberikan kewajiban kepada mereka ataupun hak mereka agar tidak mengadab di api neraka. Itu sehingga Allah tidak menginginkan pujian dari hambanya. Jika tidak dipuji oleh hambanya, Allah akan sakit. Jika tidak dipuji oleh hambanya, Allah akan menjadi kurang kuat dan sebagainya. Tidak. Bahkan di dalam ayat ini Allah sangat mampu. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menginginkan untuk memusnahkan kalian, maka akan dimusnahkan, dan Allah akan menjadikan next generation yang semuanya menyembah kepada Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang baru dan telah selesai dari ahkam tajwidnya dan selesai juga dari i'rabnya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
maka tidaklah yang demikian itu kembali kemana? Isyarah kepada ya'ti bi khalqin jadid. Isyarah dalika ya'ti bi khalqin jadid. Maka maknanya wa ma dalika, maka tidaklah yang demikian itu apa? Ayat yang sebelumnya wa ya'ti bi khalqin jadid, maka tidaklah yang demikian itu, yakni Allah menggantikan kalian dengan makhluk-makhluk yang lain bi aziz, bahwa perkara itu sangat besar. Aziz maknanya besar, maknanya sukar, maknanya perkara yang agung yang sangat sukar bagi Allah, bukan. Maka ditafsirkan oleh para ulama seperti At-Tabari dan diikuti oleh Imam Ibnu Katsir, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz wa ma idhabikum wal ityan bi khalqin siwakum 'ala Allah bi syadid bal dzalika 'alaihi yasirun wa sahlun. Maka tidaklah penggantian suatu kaum yang durhaka kepada Allah dimatikan dan digantikan dengan next generation yang baru yang taat kepada Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, maknanya sangat sulit, tidak. Bal dzalika 'alaihi yasir sahl. Maka makna aziz ay bi azizin ay bi azimin, sangat besar perkaranya bagi Allah, tidak. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, maka perkara yang demikian itu tidaklah merupakan perkara yang besar bagi Allah, perkara yang mudah saja. Wala mumtani' 'alallah, bukan perkara yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakannya, bahkan dengan mudah. Maka tentang permasalahan ini, maka Allah telah menyatakan di dalam ayat Al-Quran dengan banyak sekali tentang permasalahan Allah tidak butuh kepada peribadatan hambanya. Jika hambanya kufur semua, maka Allah akan mengganti mereka. Seperti tadi kami sebutkan di ayat sebelum ini, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah tidak butuh kepada pujian-pujian mereka. Maka begitu pun di dalam ayat yang lain di surat Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai orang-orang manusia semuanya, kalian itu sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak butuh kepada hamba. Seperti tadi ayat, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Di sini ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia semuanya, kalian yang butuh kepada Allah untuk beribadah. Bukan Allah butuh kepada kalian, karena Allah maha kaya atas pujian yang ada padanya. Lalu apa setelahnya? Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Maka ayat ini sinonim dengan ayat yang ada di surat Ibrahim. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz di surat Fatir. Dan juga di dalam surat Ibrahim, keduanya sama. Maka maknanya, jika Allah menginginkan untuk mengganti kalian, maka akan diganti, dan itu perkara yang sangat mudah. Wa madzalika 'alallahi bi aziz. Tidaklah yang demikian itu kecuali sangat mudah sekali. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Maka jika kalian berpaling kepada Allah menjadi kafir, maka yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti kaum-kaum selain kalian.
Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang tidak seperti kalian, orang-orang yang taat kepada Allah. Dan juga di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad kembali kepada agama orang-orang yang kafir, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Maka di sini Allah tidak butuh kepada peribadatan, kepada istiqomah mereka. Maka jika mereka man yartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad kembali kepada peribadatan kufar, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai mereka, menjadi pendalilan Allah mengganti kaum yang taat, yang muslim, yang mukmin. Maka itu perkara yang mudah bagi Allah. Dan juga Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, iyasa yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharina wa kana Allahu 'ala dzalika qadir. Iyasa yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharina wa kana Allahu 'ala dzalika qadir. Maka wahai seluruh manusia, jika kalian dalam keadaan kekufuran semuanya, maka Allah akan mendatangkan bi akharin, mendatangkan orang-orang selain dari kalian. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadir. Maka Allah sangat mudah untuk melaksanakan yang demikian itu. Maka ayat ini wa madzalika 'alallahi bi'aziz, maka i'rabnya telah kami sebutkan. Ma di sini ma nafiyah ya'mal laisa, sehingga bi'aziz di sini i'rabnya ba harfi jar, azizin ismun majrur, namun fi mahalin nasb, maknanya adalah madzalika azizan. Tidaklah perbuatan penggantian suatu kaum dengan kaum yang lain lagi itu adalah madzalika azizan, perkara yang sangat sukar untuk Allah, sangat agung untuk Allah, bukan, tetapi perkara yang sangat kecil, perkara yang sangat sepele. Allah mengganti suatu kaum yang tadinya kufur menjadi beriman, itu sangat mudah. Masih ada waktu? Kalau tidak, kita masuk lagi ke ayat yang lain. Kalau sudah habis, alhamdulillah. Berarti selesai tafsir ayat ke-20. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Al-mu'adzin ya'adzin wa barakallahu fikum.